Hari ini kita ngobrol bersama Safiera. Apa kabar? Baik Bang, apa kabar? Baik, waktu cepat sekali berlalu. Betul banget. Kayak udah iya. setahun, hampir setahun, mungkin Setahun setahun lebih kali ya. deh kayaknya, Setahun Bang. lebih ya. Kamu waktu itu main ke sini. Jadi pertanyaan pertama aku adalah, jadi gimana rasanya dunia nyata nih setelah lulus kuliah? Beda gak sih? Beda banget Beda ya? sih Bang, soalnya kayak kalau dulu kan kuliah environmentnya kan udah dibuatin kan. Jadi mau ketemu teman gampang, yang dipikirin deadline selanjutnya. Deadline tugas kuliah. Iya, tapi Oke. sekarang kalau kerja tuh kayak kalau mau nyari temen, mau nongkrong atau ngatur waktu gitu juga jauh lebih Susah. susah. Karena mereka juga sibuk dengan kehidupan Iya, mereka masing-masing. Betul. Terus kamu lulusnya pas Valentine lagi. Iya lagi. 14 Februari 2025. Ada yang bawain bunga gak di situ? Ada dong, Weh. tapi buat kelulusan tapi ya, bukan buat Valentine. Karena pas Mohon banget, pas banget di Valentine lagi ya. Mungkin ngasihnya buat lulus tapi kan gak ada yang tahu ya makna tersiratnya gitu ya. Oh Bang. iya emang iya. Sindir aja orangnya. Jadi kalau aku inget dulu pas aku wisuda, rasanya agak beda karena aku udah kerja waktu itu. Udah kerja cukup lama, kuliah sambil kerja. Begitu wisuda waktu itu, ya udah gitu aja gitu. Karena abis itu besok udah masuk kerja lagi. Oh. Nah, tapi buat sebagian orang kan wisuda itu adalah awal dari kita mencari kan. Kita mau kerja apa, kita mau ngapain segala macam. Kamu ngalamin itu juga? Sebenarnya tuh aku kayak agak tengah-tengah soalnya aku selama kuliah tuh juga banyak part time, banyak Oke. magang, terus juga mungkin dari aku udah mulai ngonten dari kuliah juga. Jadi kadang jadi ada banyak tuntutan kerja walaupun bukan yang kayak full time atau yang Iya. mungkin kayak Bang Radit kali ya. Tapi kayak tipis-tipis gitu aku dapat. Pas udah lulus kayak ternyata full lifeku udah beneran kerja sekarang. Itu agak butuh beberapa minggu aku adjustment banget sih Bang. Apa yang di-adjust emang? Apa yang harus diinin? Kayak Rutinitas bukan? Iya rutinitas iya. Terus juga koordinasi sama tim untuk hal yang profesional. Ada bahasa-bahasa korporat lah. Atau misalnya ada beberapa Maksudnya gimana kok? kayak kalau ngomong ke teman atau kuliah gitu kan agak lebih nyantai gitu kan ya Bang. Tapi kalau sama tim kan pasti banyak yang memang jauh lebih tua, yang lebih profesional atau apa. Jadi harus gimana ya catch up dunia, lingkungan kerja gitu aja sih. Sama work ethic juga. Oh artinya setelah kamu lulus, kamu sempat kerja di tempat dengan tim profesional? Atau maksudnya ini Sama timnya sekarang, sama Safiera tim kamu? aku. Oh tim Iya, kamu. Tapi pas lagi kuliah timnya udah ada dong? Udah ada sih, cuma mungkin karena sekarang aku udah lebih hands on, terus acaranya juga udah lebih macam-macam projectnya kayak banyak yang syuting kayak kemarin syuting acara Korea itu kan sama tim-tim dari Korea langsung. Itu aku agak sempet culture shock padahal aku lama di Korea kan Bang. Jadi kayak ternyata mereka gayanya kalau PD ini produsernya begini, writernya begini gitu. Oh gitu? Kamu Iya. culture shock? Lumayan karena ternyata cara kerjanya mungkin industri yang lumayan baru juga buat aku saat itu kan TV gitu kan. Kamu kan pernah TV di sini? TV di sini tuh kayak belum deh Bang. Aku tuh belum ya? baru kayak cuma guest bentar atau misalnya seperti podcast gitu aja sih Bang. Oh. Banyak kan aku advertisement. Kaget tuh kamu kayak orang Korea semua gitu. Iya. Ya iyalah orang Korea semua. Iya sih. Masa kaget ya gara-gara orang Koreanya. Apa yang paling membedakan cara kerja orang Korea sama cara kerja di sini? Kan mungkin kamu ke-expose industri media kayak gini baru podcast segala macam. Kayak gimana di sana? Kalau di sana tuh mereka sebenarnya secara gak langsung planning gitunya mirip-mirip sih Bang. Cuma di sana kayak mereka tuh very kayak tek gitu loh, kayak apa yang mereka udah planning udah harus bener-bener ngikutin banget. Terus kayak nggak tahu sih tapi agak mirip sih Bang sebenarnya. Kayak mereka juga tiba-tiba tiba-tiba kayak karena timnya juga harus ganti sesuai situasi, tiba-tiba harus ganti jadwal lah, syutingnya kemana lah, gitu-gitunya koordinasinya. Cuma paling lebih ke cara komunikasi sama timnya. Terus misalnya kan kadang suka, walaupun aku bisa bahasa Korea juga kan mungkin tim aku yang ikut gak fasih bahasa Korea, jadi suka ada barrier di tengah itu. Terus juga mungkin kayak perintilan logistik gitunya sih waktu itu yang lumayan sulit. Ada nggak yang rambutnya pirang? Nih kayak gini nih, tuh lihat. Ada sih Bang. Ada rambutnya Bisa pirang. ada. Iya malah Lo orang Korea lo yuk. Nih dia yang bikin sound horek.
Mukanya sama. Ada yang rambutnya pirang? Ada tapi ya nggak asli. Nggak asli, Nggak maksudnya? asli kayak dicat. Oh iya, dia juga dicat. Ya, kan bisa aja bang makanya gitu kan nggak tahu ya. Iya, dia juga dicat sih. Oh iya, maksudnya ada macam-macam lah ya, namanya juga Iya, industri kreatif. Betul sekali. Kok kamu bisa ini jadi host di TV Korea, gimana ceritanya nih? Nah itu juga interesting sih bang, dan aku juga tuh baru syuting kan kayaknya setelah belum lama lulus. Ya. Itu tuh jadi kebetulan juga aku ada kakak kelas yang juga somehow berkecimpung di dunia kreatif juga, tapi dia juga di tech juga. Terus ya dia pernah kerja sama tim produksi ini, terus dia ngebuat ini seru, terus akhirnya kayak mau juga dong kamu ada nggak ya ide kayak orang yang kamu rekomendasi buat nge-host bareng gitu acara episode kita yang baru. Dia gitu. ngomong ke? Tim productionnya. Oke, terus? Terus akhirnya tim productionnya kayak bilang, oh ya kamu ada nggak siapa rekomendasi gitu. Akhirnya yang kenalan aku itu ngerekomendasi aku. Gile. Jadi kayak aku kayak makasih loh kak, kayak kok tiba-tiba ke aku. Iya so kamu kan aman aja kan, bisa bahasa Korea lama juga, jadi paham lah budaya gitu-gitunya. Terus ya udah di interview tuh bang. Lewat telepon? Di telepon lewat telepon. Terus kan aku kan tipenya tuh kalau bahasa tuh kalau udah lama gak diomongin kan suka agak belibet gitu kan, kayak butuh ada buffer time. Jadi aku kayak deg-degan gitu bang, aku kayak diangkat kayak halo annyeonghaseyo gini-gini. Oh iya gitu. Terus kan kayak ngomongin syutingnya kan di Indonesia tuh bang. Syutingnya di Indonesia? Jadi Oke. kita kayak memperkenalkan Indonesia gitu. Nah sedangkan aku kan terbiasa ngejelasin kayak budaya, culture yang unik-unik Indonesia kan dengan bahasa Indonesia dong. Kayak gudeg gitu loh. Bahasa Koreanya apa gudeg gitu kayak Gudeg apa bahasa Koreanya? gudeg. Oh, gudeg juga. Aku bilangnya gudeg aja. Oke. Nah, cuma paling penjelasannya aja kali agak di Korea-Koreain. Terus kayak oh ya udah alhamdulillah lancar. Terus katanya oke mereka mau proceed. Akhirnya jadilah persyutingan itu. Jadi ini syuting untuk jadi host namanya We Meet Now. Itu memperkenalkan budaya Indonesia. Iya, Yang jadi ditayangkan di Korea. Oh. Jadi konsepnya memang kayak diajak temen internya ke negaranya gitu. Terus keliling, terus introduce ini loh gitu. Ih, lucu banget. Ya itu lucu banget. Siapa kamu ngajak siapa? Aku diajak sama itu, ada kakak kelas aku yang Enggak, mention itu. yang kan katanya ngajak teman inter buat keliling. Oh jadi si orang ini. first hostnya itu yang kakak kelas orang Korea itu yang aku mention, dia ngajak aku. Jadi aku anak internasionalnya, nge-introduce Indonesia gitu. Ih, apa aja ya kamu kasih lihat? Waktu itu kita ke Pulau Seribu. Oh, banyak banget. Iya hampir Ada 1.000. sampai diving ya kayak snorkeling Diving, gitu. oke. Terus ke Jogja, ke Jogja. Borobudur ya gitu. Berapa hari jalan-jalan sama dia? Itu kayak hampir berapa hari ya, kayak 5. 5 hari udah bisa ke cover itu semua tuh. Makanya pas shoot di acara hasilnya sih seru sih bang pas nonton ya. Pas syutingnya Pas kayak syutingnya. lumayan, kayak 1 hari tuh bisa 3-4 tempat langsung set ganti tempat gitu kan. Paham sih. Nah, terus kamu lulus pendidikannya double major di bidang computer science, digabungkan dengan bisnis teknologi manajemen. Kamu boleh santai nggak hidup kamu? Boleh nggak? Kamu kenapa kamu gabung-gabungin? Satu aja udah pusing tau. Computer science sama bisnis teknologi manajemen dengan spesialisasi artificial intelligence, AI. Yes. Gak tahu ya, itu juga kayak tiba-tiba double major gitu loh. Tiba-tiba Bang. double major. Ya jadi Iya. jadi pas masuk sebenarnya pilih 1 major aja. Apa? Yang mana? Aku pilihnya ilmu komputer. Oke. Nah tapi di kampus aku tuh di KAIS kayak kamu tuh bisa ambil loh double major, minor. Terus kan aku pikir ya udah mumpung beasiswa dibayarin juga kenapa enggak gitu. Jadi memang aku ya bayarnya dengan kerja keras dan belajar aja. Itu aku nggak apa-apa gitu. Ya udah ambil. Terus ternyata dunia bisnis juga menarik gitu. Oke. Karena bisa kerja sama banyak orang. Terus pas aku terjun ke dunia konten ternyata banyak ya kayak mungkin dalam hal nge-manage finance-nya lah, atau misal ketemu orang lah, segala macam organisasi gitu kayak ternyata menarik juga. Akhirnya aku ambil bisnis teknologi manajemen karena aku passionnya juga banyak di tech kan. Oke. Kalau yang AI ini tuh sebenarnya memang pas aku lagi ngambil ilmu komputer, ternyata tuh kampus kita nawarin kayak certification untuk AI, dan kebetulan aku juga risetnya di AI dan segala macem. Wow. Jadi sekalian aja ngambil kelas-kelas yang bisa dapet sertifikasi AI-nya gitu. Karena emang lagi booming juga ya AI. Iya, ya. dan pas banget kampusku tuh kayak
kayak center of AI-nya Korea gitu loh Bang. Oh iya? Saya salah Di KAIS satunya. itu? Jadi company-company besar itu banyak kan ngambil riset kerjasamanya tuh memang di kampus aku untuk AI especially. Wah gila sih, aku pakai AI tiap hari sih, pakai ChatGPT. Entah apa pertanyaan paling absurd sekalipun aku tanyain tahu ke dia. Tapi ya kalau sekarang ChatGPT udah kayak Gila banget, sehari-hari gila orang. banget, bener-bener sampai kayak mau pulang malam abis main padel ngomong ke istrinya gimana, udah tinggal copy paste aja. Dia nggak tahu itu. Gila ya AI ya, hebat ya. Ini nextnya apa ini berarti kalau udah kayak gini? Kamu udah ada konten, kamu lulusnya double major, spesialisasinya AI, lulusnya dari Februari. Jadi apa ini kamu tujuan kamu sekarang? Kayak banyak sih yang pengen masih dipelajari, masih pengen dicapai. Kayak mungkin insya Allah juga pengen S2. Ya Allah, Apalagi baru juga kalau kelar. S2. apalagi kalau AI gitu kan, kalau lebih terfokus gitu kan juga lebih oke gitu. Macam-macam sih Bang, kayak kalau sekarang sih lagi pengen banget ngembangin creative entrepreneurship ini, belajar Iya. juga dari orang-orang, ngembangin. Dan belakangan ini malah yang aku gak expected juga tuh Bang, kan aku passionnya in tech nih, dan aku dulu tuh kayak oh bisa gak ya aku nge-infuse passionku di tech sama konten gitu. Malah semenjak aku lulus jadi bisa kerja sama banyak tech company yang internasional juga, yang nasional juga. Jadi aku bisa jadi kayak bridge-nya gitu loh bagi para users secara mereka makainya gimana, yang mereka butuhkan apa. Karena aku juga di konten lumayan lama, Iya. sama sebagai orang yang memang paham teknologinya dan belakangnya kayak apa. Jadi ternyata malah bisa belajar dari orang-orang tech company itu langsung juga gara-gara kerjasama Iya macam-macam iya. gitu. Jadi kamu punya leverage itu tuh, karena kamu ada di media, ada di konten, jadi punya akses itu juga ya. Nah, habis lulus, waktu itu aku ingat banget tuh, yang paling susah sebenarnya untuk manage duitnya, iya kan? Iya Begitu lagi. lulus, udah dapat kerja, waktu dulu aku kerja kantoran, sambil sempat ya buku udah jalan juga sih sebenarnya, cuman day to day itu lebih di kantor kan. Nah itu harus ngebudgeting, meskipun udah biasa ya. Tapi yang paling aku suka dan ini ke bawah sampai sekarang, kalau misalnya lagi ada promo, lagi ada apa itu senang banget gitu loh. Iya, iya Bang, sekarang tuh aku kayak tipe misalnya habis beli belanja online gitu, terus kayak dapet apa sih voucher berapa ribu gitu. Dulu kan mamaku suka ngumpulin gituan kan. Dulu Oh aku iya? dulu aku nggak paham kenapa kalau ada flancet diskon gitu seneng banget. Sekarang aku mulai paham sih. Kayaknya kayak Sekarang aku mulai paham. dapat kertas gitu, beli sayur diskon 5.000 tuh kan lumayan banget ya. Ya udah gitu sih. Aku voucher kan, karena Anissa kan suka kerja bareng brand, bareng apa, suka dapat voucher. Vouchernya itu kadang ada yang 1 juta, ada yang 1,5, ada yang 500. Itu aku jadiin bookmark. Bookmark buat buku. Iya, voucher itu. Jadi kalau misalnya satu hari dipakai, tinggal ngeluarin itu. Tapi aku bawa kemana-mana, aku taruh gitu. Kadang kan bentuknya juga kertas kayak gitu Iya kan. sih. Sama yang paling kepake itu kalau misalnya aku kan lagi sering sama Grab juga ya, dan banyak promo di situ juga gitu. Karena diskonnya kayak kan bisa macam-macam kan, bisa kalau misalnya OTW berangkat lah atau Iya. pesen makanan lah, itu diskonnya kan gede banget kan. Iya, oh kamu Jadi kayak- pakai OVO nabung juga? Iya, aku pakai aku pakai OVO nabung. Iya, karena aku lihat konten kamu juga. Kamu pernah bikin soal OVO nabung by Superbank ini kan? Iya, jadi awal tuh sebenarnya memang aku pengguna OVO e-wallet. Emang kalau jajan apa-apa tuh pakai e-wallet. Nah, baru banget aku ngedenger ada term namanya rek wallet OVO nabung. Nah terus kan aku bingung kan nih rek wallet apa nih. Ternyata dia tuh kayak rekening plus e-wallet. Terus aku mikir maksudnya gimana rekening plus e-wallet. Ternyata Iya. memang bisa punya e-wallet, bisa juga punya rekening tabungan yang kita sebut rek wallet OVO nabung gitu. Oke, iya karena dia yang pertama kali ngomongin terms itu kan, iya, rek betul. wallet ini kan, OVO nabung. Iya. Terus kan aku kan dulu mikirnya kayak aduh rempong kalau buat gini-gini ntar susah nggak ya, kan udah pakai e-wallet OVO juga udah enak kan. Awal kan gitu. Ternyata untuk bisa pakai rek wallet OVO nabung tuh cuma perlu upgrade aja sih Bang kalau udah punya e-walletnya. Iya ya, karena kita begitu kita udah punya OVO-nya itu upgrade-nya juga nggak ribet kok. Iya, cuma kayak scan KTP gitu-gitu aja. Bener. Cepet. Jadi kalau misalnya ada yang punya OVO e-wallet, nggak ada ruginya buat upgrade ke OVO nabung. Iya, udah yang langsung. ada rek walletnya. Buat Gen Z yang agak mageran itu tinggal pencet-pencet doang udah selesai guys.
Nah buat siapa tahu kan masih ada yang bingung ya. Ini Iya, bedanya betul. e-wallet apa, rek wallet Betul. apa, sama sarang burung wallet apa. Sarang burung wallet. Enak tuh sopnya tuh. Nah sama dia by saat ini ada bunganya juga 5% setahun kalau misalnya kita taruh di OVO nabung. Jadi kan lumayan juga itu. Lumayan banget sih. Iya kan? Menurut aku itu kayak a good alternative juga. Kayak kan misalnya kalau anak zaman now gitu kan mungkin pemikirannya adalah jajan mulu atau enggak self reward mulu. Padahal sebenarnya aku lihat-lihat sih anak-anak Gen Z itu juga pengen banget bisa nabung. Cuma mungkin mereka nggak tahu tools-tools yang mungkin cocok buat mereka. Dan aku juga dari kuliah kan emang suka banget nyoba-nyobain berbagai macam bentuk gimana aku bisa nabung kan. Oke. Jadi pas aku ketemu ternyata ada ya rek wallet OVO nabung gitu. Kita bisa pakai e-walletnya, bisa juga nabung. Jadi mungkin a good consideration juga buat teman-teman Gen Z yang masih mikir-mikir gimana ya bisa nabung gitu. Bener, karena ini OVO nabung by Superbank juga dia udah berizin dan diawasi Iya. sama OJK dan Bank Indonesia. Yes, Jadi jadi udah verified. iya sih. Gak usah takut para Gen Z. Para Para Gen Z. Para Gen Z. Para Gen Z. Para Gen Z ya. Kamu kan bagian dari itu. Bagian dari Gen Z. Ya dan jadi nggak ada ruginya buat teman-teman yang nonton yang mungkin udah punya OVO, jadi upgrade sekarang juga karena nggak ada ruginya. Yang belum punya OVO tinggal download dan bisa langsung upgrade juga ke OVO Nabung by Superbank. Betul sekali. Nah, kamu karena kita lagi ngomongin OVO Nabung, ngomongin promo, kamu gimana biasa mengelola uang kamu sehari-hari? Ada catatan kah? Atau misalnya kalau pakai OVO Nabung, kamu cek setiap berapa kali kah atau gimana? Aku tuh emang dari zaman kuliah sih kayaknya suka banget belajar teknik financial management sih Bang. Jadi kayak iya? misalnya Wah. kayak mungkin juga karena bawaan jurusan bisnis, tapi juga sebenarnya sih lebih gara-gara kan aku under beasiswa dan bulanannya itu sebenarnya juga not enough untuk per bulan gitu saat itu. Jadi iya, jadi kayak cuma berapa sepertiga dari bulanan. Kan bulanan Korea kan mahal banget, Bang. Iya, sedangkan aku bayar asrama harus sendiri, bayar makan apa-apa sendiri. Pokoknya udah independen dari ortu dari SMA gitu, dari akhir SMA. Jadi kayak duit dari hasil aku part time atau magang, aku cara ngekelolanya gimana ya? Salah satunya waktu itu sih aku punya kayak beberapa rekening gitu. Jadi aku pisah rekening yang memang untuk sehari-hari atau mungkin kayak misalnya pakai OVO nabung buat nyimpen barang-barang aku mau jajan. Udah aku budgetin per bulannya berapa. Nanti dari yang aku udah budgetin aku juga alihin beberapa ke tabungannya. Jadi per bulan aku punya uang jajan dan mastiin aku bisa nabung juga gitu. Lewat OVO nabungnya gitu. Itu salah satunya. otomatis berarti? Udah dipisah otomatis atau gimana sih? Aku biasanya sih nge-planning. Kalau aku kayak, tapi tergantung juga kayak nanti bulan, jadi dari awal aku udah nge-set number, tapi kan suka berubah-berubah kan keperluan. Aku biasanya punya kayak lenient percentage lah, oh yaudah kalau lebih segini gak apa-apa, kalau kurang dari segini gak apa-apa. Tapi kalau ternyata spending aku beberapa bulan jauh lebih besar dari yang udah aku set, itu biasanya aku lebih hemat di beberapa bulan selanjutnya. Aku tuh punya dokumen I gede see. banget. Kayak aku income-nya dari apa aja dapat berapa per bulan, berapa, terus apakah bisa dipertahankan setiap bulan atau dinaikkan. Aku ada dokumen Ada besar. semua itu? Aku ada master dokumennya gitu. Apa Best Buy di Korea yang iya kayak kan misalnya contohnya ternyata kalau temanku dulu kalau beli makannya di sini cuman beda 1.000 tapi nasinya bisa nambah. Jadi yang kayak gitu-gitu ya ada gitu-gitu nggak pas waktu di Korea? Waktu di Korea, waktu pas ngampus banyak sih Bang. Kayak mungkin adalah walaupun pas aku selesai magang misalnya aku udah bisa tinggal di luar asrama gitu. Tapi aku masih milih di asrama gara-gara kita disubsidi sama pemerintah juga. Jadi harga bulanan tuh jauh lebih murah dan untung asramanya itu bagus, kayak rapih lah, bersih. Jadi yaudah itu salah satunya. Terus kalau makan sekitar kampus kan kita gede kampusnya, itu juga ada beberapa subsidi jadi lebih murah. Dan aku juga tinggalnya mungkin karena di kota yang bukan ibu kota, aku di Daejeon, itu juga jauh lebih murah gitu. Jadi kadang-kadang on the weekend atau lagi jalan-jalan atau traveling aku bisa lebih splurge, bisa lebih banyak spendingnya gitu. Soalnya aku tuh triko dulu pas kuliah ada satu restoran kayak makanan Jepang pas aku kuliah di Adelaide di Australia kan. Itu kita bisa minta nambah nasi. Oh, gratis? Gratis awalnya.
Jadi pas aku datang kan aku mesen chicken teriyaki tuh. Jadi makan ayamnya aku irit-irit. Oh. Supaya nasinya habis duluan. Baru minta nasinya kurang nambah dong. Dikasih gratis. Aku kasih tau lah ke temen-temenku. Akhirnya Semuanya minta gratis. Begitu gua datang lagi ada tulisan gede-gede. Nambah nasi bayar. Aduh malu banget gua. emang kadang tuh beberapa hal harus di gatekeep sih bang. Mohon maaf aja kayak Harus kita simpan sendiri. iya, bayangkan kalau Bang Radit saat itu cuma gak ngasih tahu gitu lah, satu teman aja lah. Kan mungkin masih bisa gratis kan. Iya sih. Kayak regular iya loh. sih. Lah, Mbak, saya kan udah langganan gitu loh. Iya sih, cuman aku tuh lebih ke malunya itu. Karena pasti dia tahu nih manusia ini yang ngasih tahu temen-temennya. Iya Jadi lagi. gak enak banget lagi. Oke, kalau di luar promo-promo tuh banyak gak sih? Kalau ini kan Grab sama OVO Nabung itu kan ada promo. Sebenarnya ada gak sih kalau di Korea-Korea gitu? Sama kok bang, kayak Ada juga 11-12 kayak delivery fee. Oh banyak, tiba-tiba diskon. ada promo-promo tuh juga ada di sana. Mirip sama OVO Nabung ini. Kayak Oh, I misalnya makanan kalau misalnya belinya di atas berapa kadang ada diskon gitu-gitu. Oh, kirain udah gak ada kayak gitu-gitu ya? Cuma dibanding Indonesia menurut aku gak banyak banget sih. Masih agak pelit menurut aku mereka. Di Korea? Kupon-kuponnya. Kalau udah mahal banget kali ya? Iya, padahal base harga makanannya kan udah lebih mahal banget kan. Apa yang bisa kamu bandingin? Kalau misalnya jangan di kota kamu deh, di Seoul gitu misalnya nih, di ibu kotanya. Itu satu kali makan kenyang tuh berapa sih? Kalau misalnya delivery, sebenarnya tergantung daerah juga kan. Kalau makan daerah yang agak mahal kan lebih mahal lagi. Padahal kota yang sama gitu. Oh, Gangnam. Gangnam mahal bang. Mahal ya? Tapi kalau Gangnam mungkin kalau ke restoran yang yang fancy gitu, sekali makan sama minum tuh bisa 200 ribuan sih minimal. Wah itu lumayan sih. Kalau mealnya aja mungkin 100 ribu berapa dapet gitu-gitu. Bahkan di sana tuh delivery lumayan mahal bang, delivery food. Kalau di sini kan kayak apalagi kalau ada kayak OVO Nabung, ada diskon gitu, GrabFood gitu kan lebih gampang kan. Tapi kalau di sana pun mungkin pas aku observasi juga gara-gara kan sumber daya manusianya lebih dikit ya di Korea. Jadi yang bisa deliver juga itu nggak banyak, kayak delivery man-nya. Mungkin di situ juga. Jadi kayak lebih jarang, terus waiting time-nya lebih panjang. Macem-macem sih. Karena SDM dikit, maka untuk membayar SDM jadi lebih mahal. Iya, kayaknya itu ngaruh gitu ke juga. harga makanan. Kayaknya karena itu, dan di atas living cost-nya memang udah mahal gitu. Oke. Nah berarti sekarang kamu karena udah nggak kuliah lagi dan udah full time kerja, keuangan itu makin kamu perhatiin dong berarti kan? Iya. Karena itu lifeline kamu tuh dari hari ke hari kan? Kayaknya yang jadi beda banget sama pas kuliah itu sih gimana aku bisa secara gak langsung muter uangnya kembali gitu. Soalnya kan kalau pas kuliah aku mikirnya dapat income, aku pakai buat bayar bills, sama aku tabung lah. Tapi tabungnya belum begitu clear untuk apa gitu. Mungkin untuk biaya rent beberapa bulan selanjutnya. Tapi pas sudah kerja, gimana aku bisa misalnya nge-invest income-nya itu untuk project baru misalnya. Itu kan gambling gitu kan bang. Apakah ini akan rugi apa enggak gitu juga. Oh berarti udah next level ya? Kayak aku kepikiran ke situ sih sekarang. Karena you investing in yourself sekarang kan? Iya betul. Ke dalam bisnis kamu sendiri, si creativepreneur bisnismu ini kan? Iya. Wah seru banget. Jadi belajar banyak sih bang, walaupun suka trial and error juga. Iya, Jadi iya, sering iya. ketemu orang-orang juga, minta advice gitu-gitu. Selamat datang ke kehidupan nyata. Iya lagi. Berarti ini lama di Indonesia sekarang? Karena katanya lagi sering bolak-balik. Lagi banyak di Indonesia sih, walaupun kadang-kadang suka beberapa world trip keluar gitu-gitu. Oke, kamu ada yang mau kamu tanyain ke aku nggak? Aku kan udah di dunia kreator udah cukup lama nih. Iya. Ada pertanyaan yang kamu mau tanya nggak? Banyak sih bang, tapi Apa aja? demi durasi deh. Tapi Kayaknya banyak banget nih. Iya. Satu episode lagi nih kayaknya. Gimana? paling pertama tuh kayak dari persepsinya Bang Radit, semisal bisa go back lagi, apa kayak financial decisions yang menurut Bang Radit itu kayak worth it ngerekomen ke orang, atau apa yang Bang Radit tuh kayak nyesel gitu, pas harusnya nggak seperti itu gitu waktu itu itunya. Sama yang kedua tuh lebih ke kayak when do you know when to invest back to your project, misalnya ngebuat Bagus itu banget baru. pertanyaannya. Sama when do you think it's you should maintain yang udah ada dulu gitu. Itu yang aku kayaknya masih struggle sama diri sendiri, kayak oh yang aku punya sekarang udah oke nggak ya? Apa aku udah mulai venture baru gitu. Oke. Yang pertama sekarang semuanya beda.
Dengan semua aplikasi yang ada memudahkan kita sehari-hari itu udah lebih ringan. Termasuk kayak OVO nabung gini, yang nabung aja naruh di situ dapat 5%. Iya. Jadi udah beda kalau sekarang. Tapi kalau pertanyaan kamu dulu apa best investment decisionku adalah dana pensiun yang aku kumpulin dari umur 21 tahun. Oh, dari 21 tahun. Iya, dari 21 tahun udah mulai mengalokasikan uang yang aku terima. Waktu itu bentuknya masih berbentuk cek dari buku. Cek royalti per 6 bulan. Itu untuk aku taruh di instrumen-instrumen untuk pensiun nanti. Oh. Which is pensiunnya kan rencananya mau 40 tahun pada saat itu. Jadi memang lumayan agresif ngumpulinnya. Dan aduh itu bersyukur ampun-ampunan. Aku udah ngelakuin itu dari umur 21. Karena kenaikannya, apresiasi asetnya. Inflasi juga makin parah. Karena compounding kan. Kalau kita invest di sebuah instrumen, katakanlah dia naik 7% setahun. Tahun depannya bukan dari prinsipal kita naik 7%, tapi prinsipal yang udah naik 7% naik lagi 7%. Iya. Jadi bayangin compounding itu selama belasan tahun. Iya sih. Betapa banyaknya ngegulungnya. Aku kalau nggak tahu itu mungkin aku nggak bisa punya dana pensiun di tahun 2019. Terkumpul di 2019. Jadi kalau kamu nanya aku itu. Jadi catet. jadi mikirin pensiun tuh harus dari muda justru. Sama yang kedua, tadi kamu bilang kapan tahu waktunya invest balik ke bisnis atau venture yang kita punya. Satu lagi kapan untuk malah ke investment lain atau kayak ngemaksimalin yang udah ada dulu gitu. Kayak investnya bukan ke something new tapi yang udah ada. Atau mungkin instead of invest in one's business lebih ke kayak buying an asset atau enggak gitu. Menurutku kamu harus tahu dulu bisnis kamu sekarang ini kira-kira revenue streamnya mau dari mana aja. Kalau kamu udah bisa metain revenue streamnya, maka investmentnya jadi masuk akal. Karena kamu akan invest untuk membawa revenue stream itu. I see. Jadi kalau misalnya kamu udah tahu dulu, maka keputusan dia naruhnya di mana itu menjadi lebih mudah. Karena kamu tahu ini akan datengin duit balik kok gitu. Nah kalau kami pribadi di sini, kita pasti ada budget buat invest di hal-hal yang baru itu iya. Pertama selain kita mau bawa revenue stream baru, kedua itu lebih keseruan melihat kayak project baru kan beda ya feelnya. Iya beda feeling. Iya itu sih lebih ke situ gitu. Cuman best advice yang aku bisa kasih juga adalah always invest in yourself sih. Karena gak ada compounding yang lebih gede juga selain kamu investasi ke diri sendiri. Betul. Itu bisa macam-macam. Wow. Good luck Safiera buat makasih semuanya. Bang. Kalau misalnya ada yang mau lihat-lihat konten kamu bisa kemana? Oh boleh banget ngecek ke Instagram, TikTok aku Safiera A Putri dan YouTube aku juga Safiera Putri. Oke, di situ ada banyak konten di sana. Yes, terutama belakangan ini aku lagi kolaborasi banyak sama berbagai tech company, dapet insights juga dan di situ aku lagi buat series actually Warung Y series. Di situ pengen apa Warung Y? Warung Y. Apa tuh Warung Y? Jadi di situ Warung Y itu jadi aku ngebungkusnya itu setiap episode atau ilmu baru tuh resep yang baru di warung karena warung itu kan tempat orang nongkrong dan bagi pikiran makan nyantai kan. Jadi aku mikirnya kayaknya mungkin karena di era AI ini yang secara gak langsung rasanya semuanya instan, kadang kita lupa untuk berpikir kritis gitu. Jadi aku pengen nge-highlight the word why. Jadi sebelum kita buat keputusan, sebelum kita menggunakan teknologi di zaman sekarang, kita harus ask ourselves kenapa kita pakai dan harus paham kenapa ada teknologi itu dibuatnya seperti apa. Jadi kita bisa lebih bijak. Iya bagus. Yeah, jadi di situ aku suka coding, AI, or just yang seru kok guys. Kayak misalnya kalian kalau punya crush mau buat coding photo booth, ya itu bisa buka warung. Dan kasual konten lain kayak soal adulting. Ya itu ada kayak ini ya. Betul. Ngomongin OVO nabung by Superbank juga kan sempat di sana juga. Iya betul sekali. Safiera senang kamu main ke sini karena Gen Z sekarang emang ini banget ya.
emang Unik. dan aktif ya. Iya, berambisi. Berambisi. Karena aku tuh lagi jalan ini, ada generasi kampus roadshow sama Grab. Oh, Dan kita kan ngomongin passion in action tuh, gimana dari passion kita jadi berbuat sesuatu gitu, gimana Iya. cara mengactionkan passion kita. Betul gimana cara take action, eksekusi. jadi aku gak sabar sih untuk ketemu Gen Z ini tuh very refreshing banget sih. Titip salam ke mereka. Iya, nanti gue salam. Ingatkan untuk tidak boros ya. Kamu kenapa jadi mengayomi grupmu sendiri? Tapi ya makasih sekali lagi udah mampir. Buat teman-teman yang punya OVO bisa upgrade ke OVO Nabung by Superbank. Kalau misalnya belum punya OVO bisa download. Karena dalam 2 bulan itu usernya udah dapet 1 juta yang pakai. Wow. Jadi sepertinya direspon baik oleh masyarakat juga. Cepet banget. Iya. Thank you Safiera udah main kesini. Makasih Sukses Bang. buat semuanya. Iya.